Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 986. Sudah terkirim. Petik 2. Ponsel Stephen Lin di atas meja bergetar, dan kemudian 4 kata ini ditampilkan. Stephen Lin tersenyum, mengeluarkan puntung rokok di mulutnya, lalu berbaring di sofa dan menutup matanya. Imperial Capital, di dalam markas Dragon Clan. Masalah ini harus diserahkan ke tingkat tertinggi. Perilaku Stephen Lin berarti dia pada dasarnya tidak setuju bahwa dia berasal dari kerajaan naga. Sun Haiseng berkata dengan wajah gelap. Ada beberapa lelaki tua duduk di sekitar Sun Haiseng. Mereka adalah Jiang Lao Jiang Zifeng, Guo Lao Guo Ziou, dan Chen Lao Chen Hongyu. Adapun Raja Naga, mereka semua adalah tim terkemuka di luar negeri untuk menyerang aliansi UKC saat ini, jadi mereka tidak muncul di sini. Mesin litografi kelas atas adalah bahan strategis yang negara kita telah menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya material. Bagaimana bisa ditempatkan di tangan satu orang? Tidak peduli apakah Stephen Lin mau atau tidak, dia harus membiarkannya serahkan mesin litografi itu. Keluar, Jiang Zifeng menggema. Tapi bagaimanapun juga, Stephen Lin mendapatkannya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Akan terlalu berlebihan untuk memintanya menyerahkannya secara langsung. Kata Guo Lao. Bayar langsung. Saya sudah memberinya 10 miliar, apalagi yang dia inginkan. Tanya Sun Haiseng. Old Sun, 10 miliar orang itu tidak mengatakan bahwa mereka menjual mesin litografi Anda, kata Guo Lao. Old Guo, apa maksudmu dengan itu? Dalam keadaan saat itu, aku pasti berpikir bahwa mesin litografi dipasang di wadah. Aku menghabiskan 10 miliar yuan untuk membeli mesin litografi itu. Siapa tahu ternyata menjadi mesin litografi. Mesin bubut CNC, kata Sun Haiseng dengan cemberut. Jika Anda tidak terlalu ingin mendapatkan mesin litografi, mengapa Anda tidak menghabiskan 10 miliar tanpa menyelidiki apa yang ada di dalam wadah? Tuan Guo bertanya balik. Jadi, Anda ingin memaafkan Stephen Lin? Sun Haiseng menatap Tuan Guo dan bertanya. Saya tidak bermaksud memaafkannya, saya hanya ingin mengungkapkan fakta bahwa Stephen Lin memperoleh mesin litografi kelas atas yang dapat digunakan sepenuhnya tanpa bantuan salah satu dari kami, yang merupakan kreditnya sendiri. Bahkan jika kami menginginkannya, kami harus mendatanginya sebagai pembeli alih-alih memerintahkannya untuk menyerahkan mesin litografi. Kata Guo Lao, setiap orang negara naga memiliki kewajiban untuk mendedikasikan segalanya tanpa pamrih untuk negara naga. Jiang Zifeng berkata dengan suara yang dalam. Stephen Lin adalah seorang pengusaha, kamu tidak bisa memintanya menghasilkan listrik untuk cinta, kata Guo Lao. Singkatnya, izinkan saya mengatakan sesuatu di sini. Masalah ini harus dilaporkan kepada para bangsawan di atas, sehingga mereka dapat melihat wajah Stephen Lin dengan jelas. Bagaimana menurutmu, Chen Tua? Sun Haiseng bertanya pada Chen Hongyu. Masalah ini harus dilaporkan ke tingkat tertinggi, tapi Old Sun, apa yang Anda lakukan dalam masalah ini terlalu tidak pantas. Anda lari ke kota Haixia tanpa memberitahu kami untuk mengklaim kredit. Meminta Stephen Lin untuk membeli mesin litografi, dan menghabiskan 10 miliar untuk itu, tidak pantas. Kata Chen Hongyu. Wajah Sun Haiseng sedikit membeku, dan dia berkata, aku tidak mencoba untuk mendapatkan pujian. Tidak perlu dijelaskan, beberapa dari kita telah bekerja sama selama bertahun-tahun, apa yang tidak dapat kamu mengerti. Sekarang kamu lihat bahwa Stephen Lin tidak bermaksud untuk menyerahkan mesin litografi, Anda tidak bisa mendapatkan kredit, jadi Anda berencana untuk melaporkan masalah ini ke tingkat tertinggi. Menurut pendapat saya, bukan tidak mungkin mendapatkan kredit, tetapi Anda harus melakukannya hati-hati, lupakan saja. Saya akan menelepon yang lebih tinggi sekarang, ayo pergi.
Seperti yang dikatakan Chen Hongyu, dia mengangkat telepon di atas meja dan menelepon, lalu berbicara singkat tentang Stephen Lin di telepon. Yah, saya tahu, saya mengerti, saya akan berkomunikasi dengan Stephen Lin tentang masalah ini, dan mencoba untuk memindahkannya dengan emosi dan alasan, tetapi jika Stephen Lin keras kepala, maka saya pikir beberapa tindakan keras harus diambil terhadapnya. Lagi pula, mesin litografi itu sangat penting bagi kami. Oke, saya mengerti, Setelah Chen Hongyu selesai berbicara, dia menutup telepon, dan kemudian dia melihat ke semua orang dan berkata, "Tidak, saya puas dengan Stephen Lin kinerja, jadi mari kita berkomunikasi dengan Stephen Lin lagi. Jika kita tidak bisa berkomunikasi, kita hanya bisa menggunakan kekerasan." Petik 2. Saatnya menggunakan kekuatan, kata Jiang Xifeng. Seorang pengusaha seperti Stephen Lin tidak dapat membelinya lebih awal tanpa keuntungan. Alasan mengapa dia tidak menyerahkan mesin litografi sekarang adalah karena kita tidak memiliki cukup alat tawar-menawar. Saya telah melihat melalui orang-orang seperti itu sejak lama. Old Chen, kamu bisa membuka syaratnya. Lebih baik, jadi dia setidaknya akan mengakui bahwa mesin litografi ada di tangannya. Kata Sun Haiseng. Stephen Lin tidak pandai dalam hal ini. Dia mengutamakan kepentingannya sendiri dalam segala hal. Dia tidak memiliki dedikasi sama sekali. Kata Jiang Xifeng. Benar. Sun Haiseng mengangguk setuju. Old Guo, serahkan masalah ini padamu. Chen Hongyu menatap Guo Lao dan berkata, "Aku mencoba yang terbaik." Old Guo mengangguk. Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu kamar. "Masuk," kata Chen Hongyu. Pintu didorong terbuka, dan Wang Yui masuk dari luar. "Pemimpin, menurut berita terbaru, seseorang mengirimkan mesin litografi 7 nanometer ke gerbang Institut Elektronik, Akademi Ilmu Pengetahuan China. Setelah diidentifikasi oleh orang-orang kami, mesin litografi itu persis seperti yang dirampok di Windmill Country. Di Hadir, saya telah mengirim personel untuk memblokir berita." Wang Yui berkata kepada semua orang dengan wajah serius. "Apa?" Sun Haiseng berdiri dari kursinya dengan tidak percaya. "Apakah Anda yakin itu mesin litografi yang dirampok dari negeri kincir angin?" tanya Tuan Guo. "Ya, kami telah membandingkan nomor seri di badan pesawat. Memang mesin litografi yang dicuri dari negara kincir angin. Menurut akademisi Chen Ming, mesin litografi telah sepenuhnya dibuka kuncinya dan dapat segera dihubungkan ke sistem." "Mulai lari," kata Wang Yui. "Mengapa kamu pergi ke Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok?" Sun Haiseng memandang orang-orang di sekitarnya dengan curiga. Tampaknya bukan karena Stephen Lin tidak berniat menyumbangkan mesin litografi, tetapi dia sama sekali tidak mempercayaimu. Guo Lao berkata dengan ringan. Wajah Sun Haiseng dan lainnya yang hadir agak jelek, mereka tidak menyangka Stephen Lin akan menyumbangkan mesin litografi ke Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok. Jika mesin litografi ini ditempatkan di tangan mereka, itu akan menjadi pencapaian besar bagi mereka. Itulah sebabnya mereka sangat ingin Stephen Lin menyerahkan mesin litografi, dan sekarang, Stephen Lin langsung menyerahkan mesin litografi. Jika itu diserahkan ke Akademi Ilmu Pengetahuan China, seluruh masalah tidak ada hubungannya sama sekali dengan mereka, dan terlebih lagi, tindakan Stephen Lin langsung menamparkan wajah mereka. Mereka mengatakan sebelumnya bahwa Stephen Lin berencana menggunakan mesin litografi untuk mendapatkan manfaat yang cukup, tetapi sekarang dia memberikan mesin litografi ke Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok tanpa manfaat apapun, dan bahkan tidak merilis berita. Jangan tinggalkan nama mereka. Hei, Chen Hongyu menghela nafas. Baginya, kontribusi mesin litografi sangat bagus. Sayang sekali sekarang sudah hilang. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cara yang berbeda, ini juga merupakan hal yang baik. Jika mesin litografi benar-benar diambil oleh klan naga, maka pasti akan ada pertempuran besar antara dia, Tuan Sun, dan Tuan Jiang. Hanya pemenang yang dapat memenangkan pertempuran. Kredit masuk ke tas.
Saya selalu mengatakan bahwa Stephen bukanlah pengusaha yang hanya mencari untung. Dia masih memiliki kebenaran nasional di dalam hatinya. Hanya saja tindakan Anda telah mengecewakannya, jadi dia tidak mau bekerja sama dengan Anda. Anda harus benar-benar merenungkannya, perlakukan diri Anda sendiri. Setelah mengatakan ini, Tuan Guo bangkit dan meninggalkan ruang pertemuan. Direktur Wang, masalah ini harus dirahasiakan, dan orang yang relevan langsung mengeluarkan perintah kerahasiaan. Selain itu, karena mesin litografi ini telah masuk ke Akademi Ilmu Pengetahuan China, biarkan dia tetap di Akademi Ilmu Pengetahuan China. Chen Hongyu mengeluarkan perintah untuk masalah ini, perintah terakhir. Sejak itu, mesin litografi 7 nanometer yang Stephen Lin habiskan sebagian besar energinya untuk mendapatkannya kembali telah secara resmi digunakan di Institut Elektronik Akademi Ilmu Pengetahuan China, dan mesin litografi ini juga menjadi titik awal untuk pengembangan di masa depan. Bisnis chip Longguo. Bahkan, akademisi Chen Ming mengandalkan mesin litografi yang sepenuhnya tidak terkunci ini untuk memproduksi mesin litografi 7 nanometer pertama untuk Longguo beberapa tahun kemudian, dan nama mesin litografi 7 nanometer pertama yang diproduksi di dalam negeri ditentukan. Sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, untuk memperingati pahlawan tanpa tanda jasa yang membawa mesin litografi 7 nanometer pertama kembali ke China. Tentu saja, dikatakan bahwa itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa, tetapi banyak orang tahu bahwa Stephen Lin, kepala keluarga Lin, salah satu dari 4 keluarga besar, yang mengirim mesin litografi ini kembali ke Tiongkok. Ini ditakdirkan untuk menjadi malam tanpa tidur, tidak peduli Chen Ming atau pengusaha di kota Haixia. Sekitar pukul 10 malam, Xia Zhengxi mengirim pesan ke kelompok perlindungan hak pengusaha kota Haixia menentang penggalangan dana ilegal James. Isi pesannya sangat sederhana. Stephen Lin, bos grup Lin, memanggil semua pengusaha yang tertipu untuk mengadakan pertemuan di grup Lin pada jam 9 besok pagi, berharap semua pengusaha yang tertipu akan hadir. Berita sederhana seperti itu telah menimbulkan dampak besar di kalangan bisnis. Suasana hati banyak pengusaha yang tertipu tiba-tiba menjadi sangat kontradiktif, karena dalam pandangan mereka, Stephen Lin pasti hanya memiliki satu tujuan untuk memanggil semua orang untuk rapat saat ini, yaitu dia berniat untuk membeli bagian bawah. Ini adalah logika yang sangat normal. Rantai modal setiap orang terputus, dan banyak orang menghadapi bahaya kebangkrutan. Ini saat yang tepat untuk membeli pantat. Aset yang awalnya bernilai 1 miliar mungkin berharga 3 hingga 5 miliar. Saya dapat menghapusnya. Ini jelas merupakan peluang bagus bagi kapitalis yang kuat untuk berkembang pesat. Stephen Lin adalah seorang pengusaha terus-menerus, dapatkah dia melepaskan kesempatan seperti itu? Bagi para pengusaha yang tertipu ini, adalah hal yang baik jika seseorang membeli propertinya, setidaknya dapat membantu mereka mengatasi kesulitan, tetapi itu juga berarti bahwa properti mereka harus dijual kepada orang lain dengan harga murah, yang merupakan sesuatu yang sangat mereka hargai. Tidak mau melakukannya, sehingga suasana hati mereka akan menjadi sangat kontradiktif. Mungkinkah Stephen Lin hanya ingin membantu kami melewati kesulitan? Seseorang bertanya di kelompok perlindungan hak asasi. Namun, begitu masalah ini keluar, itu dikritik oleh banyak orang. Stephen Lin adalah seorang pengusaha besar. Menurut Anda, apakah seorang pengusaha besar akan melepaskan kesempatan yang begitu bagus untuk menurunkan kita? Mengapa dia harus membantu kita? Apa yang bisa dia peroleh dengan membantu kita? Jangan terlalu banyak berpikir, tidak ada kapitalis di kalangan bisnis yang baik hati. Petik 2. Tidak ada yang percaya Stephen Lin akan membantu mereka, karena ini bukan hanya kesenjangan dana puluhan miliar. Dengan pecahnya modal rantai, kerugian yang disebabkan oleh reaksi berantai telah melebihi 10 miliar untuk memulihkan situasi sepenuhnya. Investasi yang dibutuhkan minimal harus 30 miliar. Siapa yang akan menggunakan 30 miliar untuk membantu sekelompok orang tak dikenal? Bab 987. Keesokan harinya, langit cerah dan cerah.
Banyak pengusaha turun ke grup Lin dengan gentar. Dahulu kala, grup Lin adalah keberadaan tingkat kapal induk di kota Haixia. Banyak perusahaan orang tidak sebanding dengan grup Lin bahkan di masa jayanya, apalagi sekarang. Oleh karena itu, ketika mereka berdiri di bawah gedung grup Lin, semua orang merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Untungnya, Stephen Lin mengatur agar orang-orang menunggu orang-orang ini di lantai bawah. Apakah Anda semua di sini untuk menghadiri rapat Tuan Lin jam 9 pagi? Silakan ikuti kami ke kantor Tuan Lin. Beberapa orang berseragam grup Lin berkata kepada para pengusaha ini sambil tersenyum. Para pengusaha ini saling memandang dengan cemas, dan seseorang bertanya dengan suara rendah, "Temanku, apa yang direncanakan Bos Lin untuk dibicarakan dengan kita dalam pertemuan ini?" Petik 2. Melihat bahwa mereka tidak dapat mengajukan pertanyaan, semua orang harus mengikuti staf ke atas. Di lantai atas grup Lin, di ruang konferensi di sebelah kantor Stephen Lin. Saat ini, beberapa pengusaha sudah datang ke sini, termasuk Xia Zhengzi, kenalan lama Stephen Lin, dan beberapa orang dari komite pemilik Feng Huang Bieyuan. Wajah orang-orang ini tidak terlalu baik, karena mereka telah mengalami kemunduran besar dalam hidup mereka dalam beberapa bulan terakhir. Uang mereka diambil, pinjaman mereka tidak dapat dilunasi, dan mereka memikirkan bagaimana menghasilkan uang sepanjang hari. Masashi sudah mulai menjual aset, dan hidup tidak sulit. Old Xia, Anda paling mengenal Tuan Lin. Beritahu semua orang, berapa diskon yang dia rencanakan untuk membeli properti kita. Seseorang bertanya. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini, Li Tua. Saya baru saja bertemu Tuan Lin kemarin, dan Tuan Lin meminta saya untuk membantu memanggil semua orang. Itu dia, kata Xia Zhengzi tanpa daya, merentangkan tangannya. Orang-orang di sekitar saling memandang, dan mereka semua melihat jejak kekhawatiran di mata masing-masing. Jika Stephen Lin benar-benar membuka mulutnya seperti singa, apakah mereka akan menerimanya atau tidak? Jika Anda menerimanya, kerja keras Anda selama bertahun-tahun dapat dibeli dengan diskon 10% atau 20%. Jika Anda tidak menerimanya, Anda mungkin bangkrut. Ada semakin banyak orang di ruang konferensi, lusinan orang datang. Ini semua adalah elit di distrik bisnis kota Haixia, tetapi saat ini mereka semua adalah korban, dan setidaknya satu dikatakan telah tersapu oleh lebih dari 100 juta yuan. Lebih dari 100 juta yuan tidak ada artinya bagi Stephen Lin, tetapi di kota tingkat ketiga seperti kota Haixia, lebih dari 100 juta yuan cukup untuk memutus rantai modal dari 20 perusahaan teratas di kota. Sebelum jam 9, semua pengusaha yang tertipu datang ke tempat kejadian. Semua orang menemukan tempat duduk dan duduk, diam-diam menunggu kedatangan Stephen Lin. Tepat pukul 9, pintu ruang konferensi terbuka. Stephen Lin masuk dari pintu bersama dengan seorang pria paruh baya. Puluhan orang di tempat kejadian langsung berdiri. Semua orang datang tepat waktu. Stephen Lin mengangguk sambil tersenyum. Lusinan orang yang hadir juga menanggapi Stephen Lin dengan senyum tersanjung. Pada saat yang sama, beberapa orang melihat orang-orang di sekitar Stephen Lin beberapa kali lagi, dan banyak orang menunjukkan keterkejutan di wajah mereka. Stephen Lin berjalan ke depan kerumunan bersama pria paruh baya itu. "Pemimpin, duduklah," Stephen Lin berkata kepada pihak lain sambil tersenyum. "Bos Lin, duduk dulu." Pihak lain juga berkata sambil tersenyum. Setelah keduanya sopan untuk beberapa saat, Stephen Lin duduk terlebih dahulu, dan kemudian pihak lain juga duduk. Stephen Lin melihat sekeliling ke kerumunan, dan berkata sambil tersenyum, "Saya mendengar bahwa Anda tidak bersenang-senang baru-baru ini." "Itu cukup sulit, Bos Lin." Xia Zhengzi menghela nafas. "Itu adalah dasar kehidupan," seseorang berkata. Ada semburan suara sedih di tempat kejadian. Stephen Lin mengangkat tangannya dan menekan, dan kelompok bos itu langsung terdiam. "Aku sudah mengetahuinya sejak lama, tetapi karena terlalu banyak hal yang ada, aku tidak terlalu memperhatikannya."
Kali ini aku kembali untuk menemui Lausia, dan aku mendengar dari Lausia bahwa situasi keseluruhan dari distrik bisnis kota Haixia sekarang sangat sulit untuk optimis, jadi saya menelepon Anda hari ini, dan saya juga menelepon wali kota kita Zhou. Ayo datang dan mengobrol, bagaimana kita bisa melewati masa sulit ini bersama. Stephen Lin dikatakan. Kata-kata Stephen Lin mengejutkan semua orang yang hadir. Semua orang mengira Stephen Lin berencana untuk membeli bagian bawah, tetapi mereka tidak menyangka Stephen Lin akan mengatakan bahwa mereka akan mengatasi kesulitan bersama. Pria paruh baya yang duduk di sebelah Stephen Lin berkata sambil tersenyum, "Stephen menelepon saya tadi malam. Kami berdua berbicara lama di telepon." Stephen berkata bahwa kota Haixia adalah rumahnya, dan distrik bisnis di Haixia kota muncul. Hal semacam ini tidak hanya memengaruhi Anda, tetapi lingkungan ekonomi kota Haixia secara keseluruhan dan kehidupan orang-orang juga sangat terpengaruh. Sebagai seorang pengusaha yang telah keluar dari kota Haixia, Tuan Lin mengungkapkan simpati atas pengalaman Anda, dan pada saat yang sama saya juga bersedia mengeluarkan dana yang cukup untuk bekerja dengan pemerintah kita untuk membantu semua orang keluar dari kesulitan. Kata-kata pria paruh baya itu sekali lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Hal yang paling tidak mungkin terjadi di depan mereka. Stephen Lin sebenarnya rela mengeluarkan uang untuk membantu mereka. Selain itu, dia juga terlibat dalam pemerintahan, yang berarti Stephen Lin tidak mungkin mencari terlalu banyak keuntungan pribadi darinya, karena mudah ditangkap oleh pemerintah. Bos Lin, apakah ini benar? Xia Zhengzi bertanya dengan penuh semangat. Iya, Stephen Lin mengangguk, dan berkata, "Saya sudah berbicara dengan wali kota Zhou, dan saya akan mengambil 10 miliar terlebih dahulu, dan kemudian pemerintah akan mengalokasikan 500 juta lagi, dengan total 150 juta. 100 juta, uang ini akan digunakan sebagai dana penyelamatan untuk membantu Anda. Selain itu, kami juga telah berkoordinasi dengan bank, dan bank telah setuju untuk mengizinkan Anda menunda pembayaran pinjaman. Pada saat yang sama, grup Lin saya juga akan membantu Anda di antaranya. Sejumlah perusahaan dipilih untuk bekerja sama dan berusaha mencapai situasi win-win satu sama lain. Singkatnya, setelah pertemuan hari ini, kami akan bersama-sama memperkenalkan sejumlah tindakan penyelamatan, dan berharap kami dapat benar-benar membantu semuanya." Wah, adegan tiba-tiba menjadi berisik. Semua orang hampir tidak bisa menahan kegembiraan batin mereka, beberapa bertepuk tangan, dan beberapa bahkan melompat dan bersorak. 15 miliar, meskipun tidak dapat menutupi kerugian semua orang, itu cukup untuk membantu mengatasi kesulitan. Selain itu, bank dapat menunda pembayaran pinjaman, yang juga merupakan solusi untuk kebutuhan mendesak banyak orang. Asalkan mereka dapat bertahan paling sulit selama periode waktu ini, mereka pasti memiliki cara untuk merevitalisasi perusahaan mereka. Tuan Lin, saya masih ingin berterima kasih atas kontribusi Anda untuk perusahaan-perusahaan ini di kampung halaman Anda. 10 miliar, ini bukan jumlah yang kecil. Pemimpin bermarga Zhou memegang tangan Stephen Lin dengan emosi. "Ini bukan jumlah yang besar," kata Stephen Lin sambil tersenyum. 10 miliar tidak lebih dari uang untuk menjual mesin bubut CNC. Jika mereka benar-benar ingin berterima kasih, mereka harus berterima kasih kepada Sun Haiseng. Orang-orang di kampung halaman Anda tidak akan pernah melupakan apa yang telah Anda lakukan untuk kampung halaman Anda. Saya ingin mengatakan sesuatu kepada Anda atas nama pemerintah. Orang-orang kota Haixia dan pemerintah kota Haixia akan selalu menjadi pendukung paling kuat Anda." Pemimpin Zhou berkata, "Saya tidak akan pernah lupa bahwa saya dari kota Haixia, jadi..." "Pemimpin, kehormatan apa yang Anda miliki sebagai balasannya, saya akan memberi Anda apa yang menjadi hak Anda, dan saya tidak takut memberi terlalu banyak," kata Stephen Lin dengan sebuah senyuman. "Ini pasti, jangan khawatir. Saya akan memberi Anda semua penghargaan yang dapat diberikan kepada Anda tahun ini, dan saya akan melaporkan Anda ke 10 orang teratas yang memindahkan kerajaan naga tahun ini,
dan berusaha untuk menjadikan Anda panutan bagi orang-orang di seluruh negeri. Pemimpin Zhou tersenyum, berkata, "Kalau begitu terima kasih pemimpin," kata Stephen Lin. Pertemuan berakhir dalam suasana yang menyenangkan. Setelah itu, 10 miliar yuan Stephen Lin dan 5 miliar yuan pemerintah akan segera tersedia. Uang ini akan membantu mereka yang berada di ambang rantai modal yang rusak dalam beberapa bulan ke depan bisnis yang bangkrut menghadapi badai. Tahun ini, banyak orang ditakdirkan untuk menyalakan sebatang dupa untuk Stephen Lin dan berterima kasih atas apa yang telah dia lakukan. Namun, banyak orang yang masih belum mengerti mengapa Stephen Lin rela menghabiskan begitu banyak uang untuk membantu orang yang belum pernah ditemuinya. "Bos Lin, kenapa?" Xia Zhengzi mengajukan pertanyaan banyak orang saat makan siang setelah pertemuan. "Tapi lakukan perbuatan baik, jangan tanya tentang masa depan," kata Stephen Lin. Xia Zhengzi memiliki tanda tanya di seluruh dahinya. Jawaban macam apa ini? Apakah benar-benar hanya untuk melakukan perbuatan baik? Stephen Lin tersenyum dan tidak menjelaskan apapun. Dia melakukan hal-hal ini pertama karena konsep tanah airnya, dan kedua karena dia selalu ingat apa yang dikatakan biksu setahun yang lalu di kuil Xingyuan di selatan kota. Beku itu berkata bahwa karma pembunuhan yang dia buat di paruh pertama hidupnya terlalu berat, sehingga akan berdampak besar pada pernikahannya. Dia tidak percaya pada saat itu, tetapi semua yang terjadi kemudian membuktikan bahwa apa yang terjadi. Biksu berkata itu benar, jadi secara tidak sadar dia sudah memilikinya gagasan melakukan perbuatan baik untuk mengumpulkan pahala. Setelah makan siang, Stephen Lin mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan datang ke pusat perbelanjaan sendirian. Malam ini adalah hari ulang tahun Tian Xinyu. Stephen Lin dan Tian Xinyu masih dekat, jadi dia memutuskan untuk memilih sendiri hadiah untuk Tian Xinyu. Stephen Lin pergi ke pusat perbelanjaan yang sudah dikenalnya, tetapi sayangnya tidak ada pelayan yang rendah hati untuk memuaskan hati mewah Stephen Lin. Stephen Lin berjalan mengelilingi beberapa toko mewah dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya keluar dari pusat perbelanjaan dengan tangan kosong. Memilih kado sebenarnya adalah perkara yang sangat sederhana, tidak peduli cocok atau tidaknya kado tersebut, yang penting mahal, orang akan menyukainya. Tetapi Stephen Lin tidak ingin begitu saja memilih hadiah mahal untuk Tian Xinyu, karena Tian Xinyu bukanlah orang yang menginginkan hal semacam itu di hatinya. Setelah berpikir lama, Stephen Lin tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia segera memanggil anak buahnya dan meminta mereka untuk membantu mempersiapkan. Memanfaatkan waktu persiapan bawahannya, Stephen Lin pergi ke kuil Xingyuan lagi. Kuil Xingyuan masih penuh dengan dupa. Stephen Lin berlutut di depan patung Buddha dan memohon tongkat akar, dan kemudian melihat biksu yang dia lihat terakhir kali di tempat pelepasan lotre. "Dermawan, kita bertemu lagi," biksu itu berkata sambil tersenyum. "Tuan, lepaskan lotrenya." Stephen Lin menyerahkan lotre itu kepada biksu itu. Biksu itu melihat lotre, lalu memandang Stephen Lin dan berkata dengan wajah serius, "Donor, lotre ini masih lotre, dan melihat wajahmu, kamu sepertinya punya rencana untuk keluar baru-baru ini." Tetapi selama perjalanan di antara mereka, udara darah dan cahaya mengelilinginya, dan merupakan pertanda buruk bagimu untuk keluar kali ini. Bab 988 biksu berpenampilan biasa ini membawa perasaan aneh pada Stephen Lin. Dia memandang biksu di depannya, dan menemukan bahwa biksu itu juga sedang menatapnya. Mata yang tenang itu sepertinya melihat semuanya. Dari terakhir kali hingga sekarang, biksu ini tampaknya telah mengetahui hal-hal baru dan yang akan datang yang terjadi pada Stephen Lin. Stephen Lin merasa biksu ini jahat. "Bagaimana Tuan tahu bahwa saya mengalami bencana berdarah baru-baru ini?" Stephen Lin bertanya. "Lihat," kata biarawan itu. "Lihat." Stephen Lin memandang biksu di depannya dengan heran. Mungkinkah biksu ini juga orang dengan kemampuan khusus dan dapat melihat situasi orang saat ini? Pemberi sedekah, biksu malang masih hukuman yang sama, tetapi berbuat baik, jangan khawatir tentang masa depan,
semua jenis dosa di dunia dapat diselesaikan dengan pahala. Pada saat yang sama, donor juga harus mengurangi pembunuhan karma, agar tidak menyebabkan terlalu banyak karma pembunuhan dan membawa bencana bagi generasi mendatang. Kata biksu. Oh. Stephen Lin menghela nafas panjang, lalu mengeluarkan buku cek dan menulis serangkaian angka di depan biksu itu. Tolong juga minta guru untuk melantunkan kitab suci dan banyak berdoa untuk saya. Kata Stephen Lin. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Biksu itu mengambil cek dari Stephen Lin dan menyimpannya. Stephen Lin menyatukan kedua telapak tangannya dan membungkuk padanya, lalu berbalik dan pergi. Melihat kepergian Stephen Lin, biksu itu tersenyum tipis, berbalik dan pergi, seolah-olah dia tidak berniat melepaskan lotre untuk peziarah lainnya. Stephen Lin kembali ke mobilnya, masih memikirkan apa yang dikatakan biksu itu sebelumnya. Dari mana biksu yang berpura-pura ini berasal? Stephen Lin sedikit mengernyit. Meskipun biksu ini hanya muncul 2 kali dalam setahun terakhir, itu selalu membuat Stephen Lin merasa aneh. Tentu saja, Stephen Lin tidak menganggap hal-hal yang dikatakan biksu itu ajaib. Bahkan, setelah berpikir sejenak, Stephen Lin sudah tahu mengapa biksu itu bisa mengatakan begitu banyak hal yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Dia adalah seorang selebriti, dan tidak menutup kemungkinan bahwa biksu itu telah mengetahui tentang dia dari beberapa saluran, dan beberapa beritanya, seperti perceraian, dapat diketahui oleh orang biasa. Selain itu dia adalah seorang seniman bela diri yang super, jadi secara alami akan ada banyak pembunuhan. Jadi apa yang dikatakan biksu itu pada dasarnya sejalan dengan situasinya. Apa yang membuat Stephen Lin lebih penasaran adalah, apakah biksu ini menyukai uangnya sendiri, atau rakyatnya sendiri? Atau, apakah dia benar-benar hanya seorang biksu biasa? Stephen Lin banyak berpikir, lalu menelepon Dong Jian dan memintanya untuk memeriksa latar belakang biksu itu. Kecepatan Dong Jian sangat cepat, dan pada dasarnya dia mengetahui semua informasi biksu ketika langit mulai gelap. Biksu Liao Yuan dikatakan telah menjadi biksu di kuil Xingyuan tahun lalu, dan sekarang dia membantu orang untuk melepaskan lotre di kuil Xingyuan. Seorang pria kaya menyinggung orang kaya dalam proses meramal, dan dipenjarakan oleh pihak berwenang karena periode waktu dengan tuduhan menyebarkan tahayul feodal. Tidak ada yang perlu diperhatikan. Liao Yuan ini dulu mendapatkan banyak ketenaran karena meramal, tetapi setelah dia ditangkap, semua keuntungan ilegalnya disita, dan istrinya dilaporkan melarikan diri bersama orang lain. Setelah dia keluar, dia cukup tertekan, jadi dia memilih menjadi biksu. Kata Dong Jian di ujung telepon. Itu orang miskin, kata Stephen Lin. Biksu ini tidak melakukan sesuatu yang mengejutkan sejak dia menjadi biksu, dan levelnya dalam mengungkap lotre cukup tinggi. Mungkin ada hubungannya dengan peramalan sebelumnya. Patriark, apakah Anda perlu menangkapnya untuk diadili? Tanya Dong Jian. Tidak perlu, itu hanya orang yang lewat, kata Stephen Lin, menutup telepon, dan untuk sementara mengesampingkan masalah biksu Yuan, karena saat ini dia sudah turun ke perusahaan. Setelah memarkir mobil, Stephen Lin mengenakan kacamata hitam, memutar kotak yang dikemas dengan baik dan berjalan menuju jalan pejalan kaki. Saat ini, langit telah menjadi gelap, dan pintu restoran Sismel diterangi dengan lampu kuning yang hangat. Restoran Sismel hari ini tidak dibuka untuk umum, karena hari ini adalah hari ulang tahun Chef Tian Xinyu, dan restoran tutup selama 1 malam untuk merayakan ulang tahun Tian Xinyu. Selain Stephen Lin, Tian Xinyu juga mengundang banyak teman yang ia buat di kota Haixia. Pada saat ini, Tian Xinyu telah mengganti pakaian kokinya, mengenakan sweater turtleneck kuning hangat di bagian atas tubuhnya, dan rambutnya diikat menjadi kuncir kuda yang lucu. Karena sweaternya pas, itu memicu sosok baik Tian Xinyu. Tubuh bagian bawah Tian Xinyu mengenakan rok panjang, yang menutupi pergelangan kakinya, hanya memperlihatkan sepasang sepatu kain putih. Ini membuat Tian Xinyu terlihat seperti adik perempuan dari keluarga Lin.
Rekan-rekan Tian Xinyu menghabiskan lebih dari 2 jam membuat makanan lezat di atas meja di restoran. Teman-teman Tian Xinyu duduk di samping meja, dan semua orang mengobrol. Restoran memainkan musik yang menenangkan dan menyalakan pemanas pada saat yang sama, memberi sangat perasaan hangat. Tian Xinyu tidak pandai berbicara, meskipun dia adalah protagonis hari ini, dia tidak pernah berbicara banyak. Untungnya, semua orang sangat mengenal karakternya, sekelompok orang membicarakan hal-hal mereka sendiri, dan pemandangannya tidak akan dingin. Tian Xinyu melihat ke arah pintu dari waktu ke waktu, mengantisipasi kedatangan orang itu di dalam hatinya. Saat ini, pintu restoran didorong terbuka dari luar. Wajah Tian Xinyu berseri-seri karena gembira, tetapi kemudian kegembiraan itu tiba-tiba menghilang. Bukan Stephen Lin yang masuk, tapi beberapa anak muda. Izinkan saya memberitahu Anda, makanan di restoran ini benar-benar enak, dan kokinya juga tampan. Saya akan meminta koki untuk memasak sesuatu yang spesial untuk Anda sebentar lagi. Skor berkata dengan teman masuk sambil berbicara. Maaf, tamu, kami tutup malam ini. Manajer restoran bergegas dan berkata. Tidak terbuka. Pemuda di tengah mengerutkan kening dan bertanya, mengapa ditutup? Benar, hari ini adalah hari ulang tahun koki kami, dan kami mengadakan pesta ulang tahun di sini untuknya, jadi kami tidak buka untuk bisnis. Manajer menjelaskan dengan sabar. Benarkah? Itu hanya kebetulan, kita juga akan bersama, kata pemuda titik tengah sambil tersenyum. Begini Pak, pesta kita private, hanya staf dan teman-teman chef yang bisa hadir. Kata manajer, ada apa? Apa menurutmu aku tidak memenuhi syarat? Pemuda di divisi tengah mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Tidak, bukan itu maksudnya, itu hanya pengaturan kita untuk malam ini. Kata manajer itu. Kakak, kamu membuatku malu. Apakah kamu tahu siapa aku? Tanya pemuda di divisi tengah. Maafkan ketidaktahuan saya tidak tahu siapa Anda. Kata manajer. Katakan padamu, Kota Haixia, Klan Naga, Kepala Divisi Layanan Khusus yang baru, itu pamanku, namaku Li Weifeng. Ingat namaku. Pemuda titik tengah menunjuk dirinya sendiri dan berkata dengan bangga. Begitu, saya ingat, Tuan Li, tetapi hari ini kami benar-benar ingin merayakan ulang tahun koki kami. Jadi saya hanya dapat mengundang Anda. Manajer baru saja selesai berbicara, dan pemuda paruh baya bernama Li Weifeng menamparkan dia di wajah. Masa lalu. Dengan jepretan tajam, semua orang yang sedang mengobrol melihat ke arah sini. Mengetahui identitas saya, Anda masih berpura-pura memaksa saya. Saya membawa teman ke tempat Anda untuk menghabiskan hari ini. Jika Anda tidak membelanjakan uang untuk saya, Anda tidak memberi saya muka. Jika Anda tidak memberi saya muka, Anda tidak memberikan wajah paman saya, kan? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa menjadi restoran selebritas internet itu hebat? Percaya atau tidak, saya dapat menghancurkan restoran Anda dengan satu panggilan telepon. Li Weifeng berteriak keras. Mengapa kamu memukuli orang? Melihat manajer mereka dipukuli, beberapa asisten toko bergegas dan mengepung Li Weifeng dan yang lainnya. Siapa yang berani melakukan sesuatu? Pamanku adalah Kepala Departemen Layanan Khusus Kota Selat Longzhou. Teriak Li Weifeng. Direktur Dinas Rahasia, dia telah menguasai kekuatan klan naga di suatu daerah, dan bahkan dapat melewati komisaris khusus klan naga untuk melakukan beberapa hal. Jika dia menyinggung dinas rahasia, dia akan dikirim ke dinas rahasia tanpa melalui prosedur peradilan setempat menerima hukuman dari Secret Service di kantor. Jadi saat Li Weifeng berteriak, semua pelayan tidak berani bergerak. Manajer menyeka wajahnya yang ditampar, dan berkata sambil tersenyum, Tuan, Anda telah ditampar, dan amarah Anda mungkin hilang. Silakan pindah ke restoran lain. Sangat tidak nyaman bagi kami untuk menghibur Anda hari ini. Bisakah kamu membungkuk dan meregangkan? Li Weifeng memandang manajer dengan bercanda dan berkata, tapi trik ini tidak berguna bagiku.
Jarang bagiku membawa teman-temanku untuk makan bersamamu. Mengapa kamu tidak memberiku wajah? Ini masalah, saya tidak bisa melupakannya. Jika Anda tidak menghibur saya hari ini, saya tidak akan pergi. Saudara, duduklah. Petik 2. Setelah Li Weifeng selesai berbicara, dia mengajak beberapa temannya untuk duduk di sebelahnya. Manajer itu tampak tertekan, dan ketika dia hendak mengatakan sesuatu, Tian Xinyu datang dan berkata kepada manajer dengan suara rendah, "Manajer, saya akan pergi dan membuatkan mereka sesuatu untuk dimakan. Ulang tahunmu, jadi aku bilang tidak ada urusan untuk ulang tahunmu." Manajer itu berkata dengan cemberut. Tidak apa-apa." Tian Xinyu menggelengkan kepalanya. "Oke." Manajer itu menghela nafas, berjalan ke meja Li Weifeng dan berkata, "Bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan?" Tertawa, lalu berkata, "Beri saya sebagian dari semua menu Anda." Petik 2. Semua. Kami punya lusinan hidangan di menu, dan kalian hanya berempat. Apakah kalian sudah selesai makan? Tanya manajer. "Buang jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, bukan berarti kamu tidak akan memberimu uang. Aku beritahu kamu, ini adalah hukuman karena mengusir kami sekarang, mengerti?" Li Weifeng berkata sambil mencibir. Ini. Manajer menjadi sedikit marah, jelas bahwa Li Weifeng tidak ingin Tian Xinyu merayakan ulang tahun yang baik. Dia hendak mengatakan sesuatu, tetapi Tian Xinyu berkata, "Manajer, saya akan pergi ke dapur belakang untuk memasak untuknya." Petik 2. Setelah berbicara, Tian Xinyu berbalik dan berjalan ke dapur. Beberapa koki juga mengikuti Tian Xinyu ke dapur. Manajer itu menghela nafas, menghadapi seseorang seperti Li Weifeng, dia tidak punya ide bagus. Saat ini, ada gerakan di pintu, dan seseorang membuka pintu dan masuk. Manajer itu melirik ke pintu dan sangat gembira. "Juru selamat ada di sini." Bab 989. Stephen Lin memutar sebuah kotak dan masuk dari pintu. Dia melihat 4 anak muda duduk di dekat jendela pada pandangan pertama, dan kemudian melihat manajer dan yang lainnya. "Tuan Lin." Manajer itu bergegas. "Di mana Xinyu? Bukankah ini hari ulang tahunnya? Mengapa saya tidak melihat siapapun?" Stephen Lin bertanya. Dia sedang memasak di dapur belakang," kata manajer itu tanpa daya. "Memasak? Kamu tidak melakukannya dengan benar. Dia adalah bintang ulang tahun. Mengapa kamu masih memasak di dapur belakang setelah memesan? Cepat dan biarkan dia datang, aku sangat lapar," desak Stephen Lin. "Hei, bukankah ada meja tamu di sini?" Manajer cemberut di meja Li Weifeng. "Tamu? Bukankah kamu bilang tutup hari ini?" tanya Stephen Lin. "Itu benar, tapi..." Dia bersikeras untuk makan, dan mengatakan bahwa Direktur Departemen Layanan Khusus Klan Panjang di kota Haixia adalah pamannya, dan kami tidak dapat menahannya, kata manajer itu dengan sedih. "Oh." Stephen Lin mengangkat alisnya, lalu berjalan ke meja Li Weifeng. "Paman siapa Direktur Departemen Layanan Khusus Klan Naga di kota Haixia?" Stephen Lin bertanya setelah melihat sekeliling pada beberapa anak muda yang hadir. "Saya, ada apa?" Li Weifeng bertanya dengan arogan, menyilangkan kakinya. "Dengarkan aksenmu, orang luar," tanya Stephen Lin. "Ya, saya baru saja datang ke kota Haixia bulan ini, dan saya datang dengan paman saya, apakah Anda punya komentar?" Li Weifeng bertanya. "Saya tidak punya pendapat. Hari ini adalah hari ulang tahun teman saya. Restoran tutup. Silakan pergi ke restoran lain untuk makan malam," kata Stephen Lin ringan. Satu lagi. Li Weifeng memandang Stephen Lin dengan jijik, lalu tiba-tiba mengambil gelas air di atas meja dan melemparkannya ke Stephen Lin. Stephen Lin berdiri di tempatnya, tidak mengelak atau mengelak, dan terlempar lurus. Air rasa lemon itu langsung membasahi wajah dan pakaian Stephen Lin. Orang-orang di sekitar semuanya tercengang melihat pemandangan ini, beberapa dikejutkan oleh temperamen keras Li Weifeng, dan beberapa terkejut karena seseorang berani menuangkan air Stephen Lin.
Ini di kota selat. Stephen Lin tidak marah. Dia melirik kamera pengintai di sebelahnya dan bertanya, bisakah pengawasan menangkap ini? Ya. Manajer itu mengangguk. Itu mudah. Stephen Lin tersenyum, menatap Li Weifeng yang sedang menyiram dirinya sendiri dengan air, dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun Xinyu, dan tidak mudah melihat darah, jadi kamu mungkin lebih menderita. Petik 2. Hah. Li Weifeng sambil mengerutkan kening pada Stephen Lin, dia tidak tahu apa maksud Stephen Lin. Sudah terlambat dan terlalu cepat, Stephen Lin mengangkat tangannya dan meraih wajah Li Weifeng, langsung memblokir mulut Li Weifeng. Lalu Stephen Lin mengangkat Li Weifeng dengan tangan lainnya mengepal, menghadap perut Li Weifeng hanya beberapa pukulan. Pukulan ini begitu cepat dan keras sehingga tubuh Li Weifeng terpelintir seperti belatung. Teman-teman Li Weifeng di sebelahnya tercengang, dan mereka semua bangkit untuk membantu, tetapi Stephen Lin meraih garpu di atas meja dan mengarahkannya langsung ke yang lain. Ini bukan urusanmu di sini, duduk diam untukku. Petik 2. Hanya dengan kalimat ini, semua teman Li Weifeng berdiri di sana dengan tercengang. Ini ulang tahun seseorang, jangan datang ke sini untuk merusak suasana hati mereka. Kecantikan dewasa adalah salah satu kebajikan tradisional kerajaan naga, mengerti? Stephen Lin berjalan menuju pintu dengan satu tangan memegang Li Weifeng saat dia berbicara. Teman-teman Li Weifeng itu buru-buru mengikuti. Ketika dia datang ke pintu, Stephen Lin membukanya, dan mengusir Li Weifeng. Tubuh Li Weifeng terbang 7 atau 8 meter jauhnya, jatuh dengan keras ke tanah, dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Kamu belum tua, jangan menggertak orang lain seperti orang lain, ada banyak orang yang tidak bisa kamu sakiti akhir-akhir ini. Setelah Stephen Lin selesai berbicara, dia menutup pintu, lalu berbalik dan berjalan kembali ke aula. Bos Lin, kamu sangat tampan. Manajer itu bertepuk tangan dengan gembira. Yang lain juga bertepuk tangan. Banyak dari mereka pernah mendengar tentang Stephen Lin, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka melihat Stephen Lin bergerak. Tindakannya tajam dan rapi, dan kata-katanya begitu kuat dan mendominasi. Ini pada dasarnya adalah pahlawan dalam novel. Stephen Lin tersenyum, dan berkata kepada manajer, panggil Chef Tian. Petik 2. Ketika Tian Xinyu datang ke aula, sweater yang dikenakannya sudah hilang, digantikan oleh seragam koki putih. Ah! Tian Xinyu menjerit saat melihat Stephen Lin, dan bergegas kembali ke dapur belakang. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Aku juga tidak tahu. Manajer itu menggelengkan kepalanya dengan curiga. Setelah beberapa saat, Tian Xinyu kembali ke aula lagi, dan kali ini dia mengenakan sweater kuning hangat lagi. Mengapa kamu mengganti pakaianmu? Stephen Lin bertanya. Aku baru saja memasak, dan aku takut baunya akan menempel di pakaianku, jelas Tian Xinyu. Kalau begitu kamu terlihat bagus dalam seragam koki, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Lalu aku akan mengubahnya lagi. Tian Xinyu bertanya dengan suara rendah. Jangan mengubahnya, ini terlihat lebih baik, ayolah, cepat duduk, Tuan panjang umur. Stephen Lin melambai ke Tian Xinyu, dan Tian Xinyu dengan hati-hati berjalan ke sisi Stephen Lin. Ini adalah hadiah dari saya. Stephen Lin menyerahkan kotak yang dia bawa ke Tian Xinyu. Terima kasih. Tian Xinyu menerima hadiah itu dengan penuh semangat, mungkin karena dia sangat gembira sehingga tangannya masih sedikit gemetar. Hadiah yang diberikan Tuan Lin pasti luar biasa, Xinyu, buka untuk dilihat semua orang. Manajer di sampingnya berkata sambil tersenyum. Ya, mungkinkah? Tian Xinyu memandang Stephen Lin dan bertanya. Tentu saja. Stephen Lin mengangguk. Tian Xinyu dengan hati-hati membongkar kotak itu, lalu membuka tutup kotak itu. Saat tutupnya dibuka, sebilah pisau muncul di depan semua orang. Panjang total pisau ini sekitar 30 cm, gagangnya terbuat dari kayu, seluruh badannya berwarna merah kecoklatan, bilahnya ramping, dan terdapat garis-garis vertikal di atasnya. Tian Xinyu meraih gagang pisau dan mengeluarkannya.
Pisau yang sangat indah. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Orang-orang di sekitar juga mengangguk, pisau ini sangat indah, perasaan keseluruhannya sangat harmonis, seperti sebuah karya seni. Apakah kamu menyukainya? Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu mengangguk dengan serius, pisaunya terasa sangat enak di tangannya, sangat nyaman. Singkirkan jika kamu suka. Kamu bisa menggunakan pisau ini untuk memasak di masa depan. Dari segi ketajaman, ini cukup bagus, kata Stephen Lin. Tian Xinyu mengangguk, dan melihat pisau itu lagi. Saat itu, dia melihat dua karakter kecil di gagang pisau. Istana Surgawi. Tiangong. Tian Xinyu tertegun sejenak, lalu menunjuk kedua kata itu dan bertanya, Bos Lin, apa itu Tiangong? Itu nama umum untuk pisau ini, kata Stephen Lin. Tiangong. Manajer di samping melihat ke tempat yang ditunjuk Tian Xinyu dengan ngeri dan berkata, pisau ini adalah pisau Tiangong. Kamu tahu? Stephen Lin bertanya dengan heran. Tuan Lin, saya pecinta senjata dingin dan tahu sesuatu tentang senjata dingin. Chef Tian, bisakah Anda menunjukkan pisau ini kepada saya? Tanya manajer. Tian Xinyu mengangguk dan menyerahkan pisau itu kepada manajer. Manajer itu mengambil pisau itu dan melihatnya dengan hati-hati, lalu seluruh wajahnya memerah. Ya Tuhan, ini sebenarnya Liu Ye, kepala dari 32 belati di Tiangong. Gila, Tuan Lin, ini gila, kata manajer dengan bersemangat. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mendengarnya, mereka tidak tahu apa yang dibicarakan manajer. Kamu tahu barangnya. Stephen Lin tertawa. Semuanya, kalian tidak tahu banyak tentang senjata dingin, jadi kalian tidak tahu seberapa kuat Tiangong Dao. Tiangong Dao terbagi menjadi 32 pedang pendek dan 64 pedang panjang. Kepala pisau pendeknya adalah ini pisau bernama Liu Ye. Pisau ini memotong besi seperti lumpur, itu pasti raja senjata dingin. Dikatakan bahwa itu muncul di lelang beberapa tahun yang lalu, dan dijual seharga 80 juta harga setinggi langit. Saya tidak mengharapkan untuk muncul di sini sekarang. Kata manajer bersemangat. 80 juta. Semua orang yang hadir merasakan mati lemas. Pisau ini sebenarnya bernilai 80 juta. Bos Lin, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tian Xinyu berkata dengan penuh semangat. Tidak ada yang tidak bisa kamu lakukan dengannya. Ini sangat berguna untuk memotong daging dan tulang. Kamu hanya perlu menggunakannya. Kepala 32 pisau pendek di Tiangong menakutkan, kata Stephen Lin. Ambil kepala 32 pisau pendek dari Tiangong untuk memotong daging. Tuan Lin, Anda benar-benar. Manajer tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini. Oke, Chef Tian, singkirkan pisaunya, ayo makan cepat, aku meminta seseorang untuk benda ini, tidak mungkin mengembalikannya, jika kamu tidak mau, buang saja. Stephen Lin dengan itu berkata, dia duduk di meja makan. Tian Xinyu mengambil pisau dari manajer dan panik. Dia melihat pisau di tangannya, dan kemudian pada Stephen Lin, merasa pusing dan tidak tahu harus berbuat atau berkata apa. Chef Tian, ini adalah keinginan Tuan Lin, terimalah, pisau ini ditakdirkan untukmu. Kata manajer. Oke. Tian Xinyu akhirnya mengangguk dan menerima pisau itu, tetapi dia tidak berencana menggunakannya untuk memasak, dia ingin menyimpan pisau itu dengan baik. Saat Stephen Lin duduk, yang lainnya juga duduk. Semua orang dengan bijak menempati kursi lain, hanya menyisakan satu kursi di sebelah Stephen Lin. Tian Xinyu dengan gugup duduk di sebelah Stephen Lin, dan karena banyaknya orang, bahunya bahkan menyentuh bahu Stephen Lin. Sentuhan seperti itu membuat hati Tian Xinyu hampir melompat keluar. Di bawah naungan manajer, makan malam ulang tahun dengan cepat memasuki proses. Semua orang makan dan minum, dan waktu berlalu dengan cepat. Tian Xinyu juga minum sedikit anggur merah di bawah ejekan semua orang, dan wajahnya tiba-tiba memerah, yang luar biasa indah. Dalam sekejap mata, lebih dari 1 jam berlalu.
Semua orang sudah kenyang dan mengeluarkan kuenya. Stephen Lin dan yang lainnya memasukkan lilin dengan angka 20 untuk Tian Xinyu, lalu menyalakan lilin. Buat permintaan, kata Stephen Lin. Tian Xinyu mengangguk dengan serius, melipat tangannya dan menutup matanya. Pada saat ini, dengan keras, pintu restoran didorong dengan kasar. Angin dingin masuk dari luar pintu, langsung meniup lilin di atas kue. Stephen Lin melihat ke arah pintu dengan wajah gelap. Di pintu, Li Weifeng masuk di belakang seorang pria parubaya yang mengenakan seragam layanan khusus klan naga. Di belakang keduanya, lebih dari selusin orang yang juga mengenakan seragam dinas rahasia klan naga bergegas masuk, benar-benar menghalangi pintu keluar restoran. Bab 990. Paman, itu dia. Li Weifeng menunjuk ke arah Stephen Lin dan berteriak dengan penuh semangat. Kamu bajingan, beraninya kamu. Pria parubaya berseragam suku naga berjalan menuju Stephen Lin dengan agresif sambil berbicara dengan niat membunuh di wajahnya. Namun, saat dia bergerak maju, kecepatannya menjadi semakin lambat dan ekspresi wajahnya menjadi semakin aneh. Awalnya, dia memiliki ekspresi marah di wajahnya, tetapi setelah mengambil 2 langkah, dia menunjukkan ekspresi bingung, dan setelah mengambil 2 langkah lagi, ekspresi bingung berubah menjadi terkejut, dan setelah terkejut, ekspresinya langsung berubah menjadi panik. Kaki yang berjalan ke depan juga berhenti. Kamu sudah selesai, bajingan. Pamanku membawa para pejuang dari layanan khusus klan naga untuk membantuku hari ini. Aku tidak akan mematahkan kakimu, aku akan makan semua meja di sini hari ini. Li Weifeng berteriak dengan bersemangat. Xiao Feng, jangan katakan itu. Pria parubaya itu berkata dengan tergesa-gesa. Paman, kamu tidak tahu betapa menjijikkannya kekuatan ini. Itu langsung menyakitiku secara internal. Jika aku tidak mengeluarkan bau mulut ini hari ini, aku tidak akan menjadi manusia. Li Weifeng membuat sumpah lagi. Diam, pria parubaya itu berteriak dengan bersemangat. Li Weifeng tercengang, tidak mengerti mengapa pamannya memarahinya. Setelah itu, Li Weifeng melihat pamannya menatap orang yang memukulinya. Naga, Tuan Raja Naga. Pria parubaya itu membungkuk pada Stephen Lin dengan suara gemetar. Raja Naga, Li Weifeng tercengang, dan beberapa rekannya juga tercengang. Siapa namamu? Stephen Lin bertanya. Aku. Namaku Li Chuan. Pria parubaya itu menjilat bibirnya dan tergagap. Tidak buruk. Stephen Lin tersenyum, berdiri dan berkata, tidak apa-apa bagi keponakanmu untuk menggertak pasar, tetapi kamu, seorang paman, dapat berdiri untuk membantunya menopang meja dan membawa begitu banyak orang ke sini. Ada apa masalah ini? Apakah Anda akan memberi saya pelajaran? Tidak, sama sekali bukan itu masalahnya, Tuan Raja Naga. Saya bermaksud membawa keponakan saya ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Dia melakukan kesalahan sebelumnya, dan saya sangat marah ketika mengetahuinya. Jadi saya segera membawanya ke sini untuk meminta maaf kepada Anda. Sebagai anggota keluarga dari kader klan naga, perilakunya tidak diragukan lagi mendiskreditkan klan naga, dan saya benar-benar tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Pria parubaya bernama Li Chuan berkata dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan bercanda. Ya, itu dia, Xiao Feng. Cepatlah dan minta maaf kepada Raja Naga. Kamu harus berterima kasih kepada Raja Naga atas kebaikannya yang besar. Dia hanya memberikan sedikit hukuman padamu. Jika Raja Naga benar-benar berpengetahuan sepertimu, maka kamu bisa pergi. Jangan keluar dari sini. Li Chuan berkata kepada Li Weifeng dengan wajah serius. Paman, Raja Naga macam apa dia? Aku tidak ingat Raja Naga seperti itu. Li Weifeng bertanya dengan curiga. Ini Stephen Lin, Raja Naga kehormatan dari klan naga. Li Chuan menunjuk Stephen Lin. Stephen Lin. Meskipun Li Weifeng belum pernah bertemu Stephen Lin, dia pernah mendengar nama Stephen Lin. Ketika pamannya mengatakan bahwa orang yang baru saja memukulnya adalah Stephen Lin,
kaki Li Weifeng langsung lemas. Lin, Raja Naga Lin, ya, maaf, aku buta mata, jadi aku tidak mengenalimu, kata Li Weifeng kepada Stephen Lin dengan suara gemetar. Stephen Lin mencibir, berdiri dan berjalan menuju Li Weifeng. Raja Naga, Xiao Feng hanyalah seorang anak kecil, tolong jangan sepengetahuan dia. Li Chuan berkata dengan gugup. Nah, seorang anak tidak bisa melakukan hal-hal yang dia lakukan. Stephen Lin menatap Li Weifeng dengan dingin dan berkata, aku membiarkanmu pergi sekali saja, tapi aku tidak pernah berpikir kamu akan datang ke pintuku lagi. Tidak ada yang bisa melindungimu sekarang. Li Weifeng benar-benar ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar dan menatap pamannya. Raja Naga. Li Chuan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Stephen Lin menatapnya dengan dingin dan berkata, apa? Kamu ingin menghentikanku? Aku. Li Chuan membuka mulutnya. Dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk mengatakan apapun. Semua orang tahu bahwa Stephen Lin adalah Raja Neraka yang hidup. Ketika dia berada di markas, ada desas-desus tentang Stephen Lin terbang di seluruh langit, itu semua dilakukan olehnya. Apalagi kader di tempat seperti dia, tidak cukup bagi Stephen Lin untuk menamparnya. Lin, Bos Lin, lupakan saja, kata Tian Xinyu tiba-tiba. Stephen Lin menatap Tian Xinyu, mengerutkan kening dan berkata, orang ini telah berulang kali mempengaruhi hari ulang tahunmu, bagaimana kamu bisa membiarkannya seperti ini? Petik 2 tanda tanya. Ketika Tian Xinyu mengucapkan dua kata terakhir, dia menundukkan kepalanya dengan gugup. Ini adalah pertama kalinya dia mengatakan hal seperti itu kepada Stephen Lin, dan jantungnya hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Oke, Stephen Lin mengangguk dengan sangat sederhana. Dia masih ingin memberikan wajah Tian Xinyu, tetapi dia tidak berniat melepaskan Li Weifeng dengan mudah. Orang seperti itu sangat mendominasi di sini, dia mungkin tidak dapat melakukan cukup banyak hal di tempat lain. Tempat hal serupa, jika Anda tidak membuatnya takut sekarang, dia masih akan melakukan hal seperti itu di tempat lain di masa mendatang. Setelah berpikir sejenak, Stephen Lin melirik Li Chuan dan berkata, kalian semua, datang ke sini dan nyanyikan lagu selamat ulang tahun untukku. Petik 2. Li Chuan tercengang, begitu pula yang lainnya. Hari ini adalah hari ulang tahun temanku, dan kamu memadamkan lilinnya sebelum meniupnya. Tidak terlalu banyak bagimu untuk menyanyikan sebuah lagu? Tanya Stephen Lin. Ini tidak terlalu berlebihan, tapi... Raja Naga, lagi pula, aku adalah Direktur Departemen Layanan Khusus Kota, mewakili wajah klan Naga. Li Chuan berkata dengan ekspresi sedikit malu. Begitukah caramu merepresentasikan wajah klan Naga? Dengan sekelompok besar orang, untuk mendukung keponakanmu? Stephen Lin bertanya dengan dingin. Aku salah, aku bernyanyi. Li Chuan berkata dengan cepat, menatap Li Weifeng dan berkata kepada bawahannya, apa yang kamu lakukan berdiri di sana dengan bodoh? Datang dan bernyanyi untukku. Lebih dari selusin layanan khusus klan Naga para petarung, ditambah Li Weifeng dan yang lainnya berkumpul di sekitar meja dan mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Tian Xinyu. Bicaralah, lebih emosional, kamu belum makan. Stephen Lin mengawasi nyanyian orang-orang ini, dan orang-orang ini hanya bisa menyanyikan lagu selamat ulang tahun dengan emosi. Akhirnya, Tian Xinyu meniup lilin lagi. Pergilah, kalian, ingat apa yang aku katakan, jangan mendiskreditkan klan Naga, jangan membawa malapetaka pada dirimu sendiri, orang-orang harus tetap rendah hati, kata Stephen Lin. Li Chuan dan yang lainnya mengangguk berulang kali, lalu segera meninggalkan restoran. Seorang kepala departemen dinas rahasia tingkat kota bahkan tidak berani bernapas di depan Stephen Lin. Adegan ini membuat orang-orang di sekitar tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Di mata mereka, mereka sudah menjadi orang-orang terkemuka, tetapi di depan Stephen Lin, mereka bahkan tidak kentut. Ini adalah pukulan besar yang nyata. Saat ini, Stephen Lin tidak senang karena dia menamparkan wajah Li Chuan.
Ada Li Chuan di klan naga, dan pasti ada lebih banyak Li Chuan. Baiklah, begitu orang-orang ini memiliki sedikit kekuatan di tangan mereka, mereka akan dengan mudah menggunakan kekuatan ini untuk melakukan hal-hal yang menindas orang lain, dan kerabat orang-orang ini juga akan menggunakan kekuatan mereka untuk berpura-pura menjadi kuat dan melakukan hal-hal yang menindas pria dan wanita, dan kemudian merusak reputasi klan naga. Kejadian hari ini adalah karena dia datang. Jika dia tidak datang, maka Tian Xinyu harus memasak makan malam untuk Li Weifeng dan yang lainnya di hari ulang tahunnya. Mungkin jika dia melakukan ini, dia tidak akan bisa menikmati hari ulang tahunnya. Ini bukan hal yang penting, tetapi hal semacam ini adalah hal yang paling menjijikkan, karena dia tidak dapat memenuhi ambang kejahatan, dan dia bahkan tidak dapat dianggap melanggar hukum. Jika Anda memanggil polisi, tidak ada yang akan melakukannya. Jawab kamu Anda hanya bisa makan kehilangan yang kelam ini, dan saya tidak tahu berapa banyak hal seperti itu terjadi di seluruh negeri. Stephen Lin sekarang memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa artinya tegak dan bengkok, karena para pemimpin puncak klan naga sedang sibuk bertarung, sehingga orang-orang di bawah hanya perlu bisa antre untuk bisa naik ke atas. Pop, bakat, kebajikan dan sejenisnya menjadi tidak penting. Situasi saat ini tidak diragukan lagi mempercepat pembusukan klan naga. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat, klan naga akan mendapat masalah besar, dan begitu klan naga memiliki masalah besar, seni bela diri di seluruh kerajaan naga pasti akan jatuh ke dalam kekacauan, dan bahkan seluruh masyarakat akan sangat menderita. Terpengaruh olehnya. Stephen Lin adalah seorang pengusaha, dia sangat memahami pentingnya masyarakat yang stabil bagi seorang pengusaha. Kita masih harus menjadi Raja Naga secepat mungkin. Stephen Lin diam-diam membuat keputusan. Saat ini, hanya dengan menjadi Raja Naga dan mendapatkan kekuatan nyata dia dapat mengubah klan naga dari level tertinggi. Xinyu, permintaan apa yang baru saja kamu buat? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, aku tidak akan memberitahumu. Tian Xinyu tersipu dan menggelengkan kepalanya. Mungkinkah kamu ingin mencari pacar secepat mungkin? Seseorang menggoda. Tian Xinyu menggelengkan kepalanya dengan cepat, lalu mengintip Stephen Lin. Setelah menyadari bahwa Stephen Lin juga menatapnya, wajahnya menjadi lebih merah, dan dia dengan cepat menyesap koktail di atas meja. Pesta ulang tahun akhirnya berakhir di tengah canda tawa. Stephen Lin berpartisipasi dalam seluruh proses dan minum banyak anggur. Tian Xinyu juga minum terlalu banyak, dan dia sedikit melayang saat berjalan. Manajer menyarankan agar Stephen Lin mengirim kembali Tian Xinyu. Stephen Lin tidak menolak, dan membantu Tian Xinyu keluar dari restoran. Di luar restoran, cuaca di akhir Januari masih tergolong dingin. Tian Xinyu meletakkan tangannya di depan mulutnya dan menghela napas. Di mana kamu tinggal? Stephen Lin bertanya. Ada di ujung jalan. Tian Xinyu menunjuk ke samping dan berkata, kalau begitu ayo jalan ke sana. Stephen Lin bertanya. Tian Xinyu mengangguk, dan berjalan ke kediamannya berdampingan dengan Stephen Lin. Tian Xinyu bukanlah orang yang banyak bicara. Selain itu, dia minum banyak anggur di malam hari dan sedikit pusing. Dia pada dasarnya tidak banyak bicara sepanjang jalan. Stephen Lin yang berbicara dengannya. Namun, Tian Xinyu mendengarkan setiap kata dari Stephen Lin dengan sangat serius. Dari waktu ke waktu, dia diam-diam melihat Stephen Lin, berpikir bahwa Stephen Lin sangat tampan. Tidak lama kemudian, Stephen Lin turun ke kediaman Tian Xinyu. Aku di sini, kata Tian Xinyu. Yah, naik dan istirahatlah lebih awal, kata Stephen Lin. Tian Xinyu mengangguk, ragu sejenak, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengumpulkan keberanian. Naik, apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Stephen Lin bertanya. Oke, selamat tinggal, Tuan Lin. Tian Xinyu melambai ke Stephen Lin, lalu berbalik dan berjalan perlahan menuju tangga. Stephen Lin menunggu Tian Xinyu berjalan ke tangga sebelum berbalik dan berjalan keluar.
Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa tiba-tiba datang dari belakang Stephen Lin. Sebelum Stephen Lin menoleh, sebuah tubuh lembut memeluknya dari belakang. Lin. Tuan Lin, aku menyukaimu. Petik 2. Beberapa anak mengatakan bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Xiao Tian, dan 2 hari tidak dapat dilewati, jadi tambahkan 1 lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.